tapi juga kritis. Ngeritik kadang-kadang guru kan salah kritik sendiri juga. Nyembah-nyembah harus begini. Saya tidak mau kalau untuk nyembah-nyembah begitu. Akhirnya saya diminta, Pedro kayak panggilan tarik yang provinsi enggak. Maaf, tanda petik apa aja ya. Ganggu. Prof Muladi, belum Prof aku yang ngomong. Yeah. Tarik wae, akhirnya saya ditarik di sana sebagai wakil sekretaris Pak Bambang. Okay. Wakil sekretaris dari Komcat ke wakil sekretaris di di Golkar. Tapi juga kalau pencalekan dan sebagainya nomornya mesti lebih dari 100 dan sebagainya. Nah, tapi suatu saat akhirnya pemilu tahun 97 atau berapa ya? 97 ya. Nah, baru kali itu saya dipanggil Pak Alif. Bro, kowe milih DPR di provinsi apa DPR RI? Ya DPR RI toh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa kita diskusi dengan jernih, berimbang, arif. Ya. Kami sudah bersama dengan Bapak Suyatno Pedro Hadi. Ya. Kita akan membuat wawancara mengenai jejak politisi senior. Jadi supaya bisa menjadi rujukan referensi para generasi penerus. Pak Suyatno Pedro ini dikenal sebagai politisi yang vokal dan kritis. Beliau lahir di Solo 15 Maret 1943. Pernah memulai studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, aktif di GMNI kalau nggak salah, nanti beliau biar cerita sendiri, kemudian aktif di KNPI, kemudian sibuk mengurus radio, berjuang di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, kemudian terjun di bidang politik bersama Partai Golkar, menjadi anggota DPRD, DPR RI, dan sebagainya. Pak Pedro, pertanyaan saya pertama, mengapa Pak Pedro tidak selesai kuliahnya di Fakultas Kedokteran? Ini, dulu saya itu kan, ya terus terang saja, luar biasa di kedokterannya, sampai tingkat 2, Pak, mau ke tingkat 3 begitu. Karena terus terang saja, saya diberi tanggung jawab nyegang Radix, radio kesehatan miliknya Fakultas Kedokteran. Akhirnya, ya ke situ banyak itu teman-teman jadi dokter lainnya jadi, tapi juga ada yang tidak jadi. Nah, saya yang termasuk tidak jadi. Untung anak saya sekarang yang menjadi anak yang ragil. Sekarang spesialis bedah jantung di Jakarta, tahun depan akan selesai itu. Alhamdulillah Pak. Itu kan Pak Pedro ini nama aslinya kan Suyatno, tapi terkenal dengan nama Pedro. Itu apa artinya itu Pak? Nah, Pedro dulu saya di Fakultas Kedokteran, saya bersama-sama dengan seorang teman yang punya rumah besar, tapi tidak dipakai, yaitu Haryono Reksodirjo. Dia rumahnya besar, kosong karena bapaknya di Jakarta. Akhirnya dibuat asrama. Namanya Asrama Pre-Dr. Royal. Pedro. Ya, semua harus dengan Pedro HD, Pedro BS, Pedro BI, Pedro ini. Semua anggotanya sekitar 15. Tapi yang paling terkenal ganti menjadi nama yaitu saya karena sebagai penyiar. Kalau HD itu apa Pak? Harjo Darsono ayah saya. Nama ayah. Terus gimana ceritanya di radio itu Pak? Radio itu kan kemudian berkembang terus sampai menjadi radio swasta kalau nggak salah. Gimana Pak? Jadi pertama adalah miliknya Fakultas Kedokteran, tapi karena saya pegang lama bersama teman-teman juga dari Fakultas Kedokteran, mahasiswa, tapi akhirnya
setelah harus menjadi PT dan sebagainya, saya rundingan dengan Fakultas Kedokteran. Bagaimana ini kalau tanda petik saya ambil begitu. Tentunya juga dengan ganti rugi dan sebagainya. Tapi akhirnya diperbolehkan oleh dekannya dan diberikan kepada saya. Itu akhirnya saya pegang. Kemudian tempatnya di zaman pahlawan, kemudian SDN pembangunan dan sebagainya, berkembang terus. Saya kerjasama dengan radio yang di Jakarta, di Kayu Manis, terus jalan terus sampai saat ini masih saya saya masih punya saham sekitar 50% begitu, kerjasama dengan radio juga CCP di Magelang sana sampai sekarang Pak Bambang. Dan dulu memang terus terang saja radio ini kita manfaatkan untuk artinya pembinaan kader bangsa dan sebagainya, untuk ngeritik dan sebagainya. Sehingga saya pernah dipanggil Pak Ismail khusus, bro, radio itu rasa ngeritik kayak ngono kuwi. Itu saya kagum dengan Pak Ismail itu. Waktu mau musda PRSNI begitu saya dipanggil gitu. Iya. Ya. Jadi memang sejak lama Pak Petrus sudah dikenal vokal dan kritis Pak Petrus ya. Ya, saya terus terang saja gimana ya, pegangan saya itu memang. Jadi tapi harus objektif. Artinya tidak untuk diri pribadi dan sebagainya. Dia karena kekritisannya, saya terus terang saja, ya kadang-kadang yang terakhir saya pernah hampir itu waktu di Jakarta bersama-sama panjenengan itu menjadi anggota DPR RI ya dulu pernah ya. Saya pernah dipanggil juga hampir dipecat Pak. Tapi untung ada Mbak Tutut akhirnya tidak jadi. Iya. Baik Pak Petrus, kita menelisik ke belakang. Ya. Kenapa Pak Petrus tertarik berjuang di bidang keluarga berencana, kemudian mengurus perkumpulan PKBI itu sampai lama Pak? Ya, karena dulu dosen saya, Dr. Budioro Brotosabto MPH, itu dosen saya bagian dosen itu. Beliau adalah pengurus PKBI Jateng. Dengan saya baik sekali, tapi waktu saya lepas dari Fakultas Kedokteran, saya dipanggil oleh beliau, bro, kamu bantu saya ya, sebagai staf penerangan di sini begitu. Siap Bapak, akhirnya saya menjadi stafnya beliau, urus di sana. Staf kira-kira 1 tahun, akhirnya menjadi kepala Penmot, 11 tahun kemudian menjadi direktur PKBI, dan terus sampai saya mengundurkan diri, tanda petik begitu, tahun 97, waktu di Jakarta, waktu DPR RI itu Pak, kan tidak boleh saya karena di sana. Tapi sampai sekarang saya masih aktif di PKBI sebagai penasehat. Ya. PKBI itu masih relevan Pak sampai saat ini Pak? Oh, masih relevan sekali. Ya, hebat tentunya. Ya, hanya di dalam pandemi COVID-19 ini agak repot sedikit, tapi saya kira masih tetap jalan, dan kita program-programnya sangat inovatif sekali, program-program yang baru, baik yang untuk KB sendiri, kemudian untuk remaja, nasihat perkawinan, dan macam-macam lagi, Pak. Ya, itu kalau nggak salah PKBI dulu kan pernah mendapat sponsor atau bantuan dari luar negeri kalau nggak salah ya. Sekarang kan sudah nggak ada Pak. Itu gimana cara menghidupi PKBI? Jadi kita masih kerjasama dengan anggota IPPF, itu internasional, kita dapat bantuan sedikit, tapi yang banyak adalah kemandirian PKBI sendiri. Itu ada program-programnya yang memang untuk membiayai. Artinya ada klinik kita, ada klinik warga utama. Klinik warga utama yaitu untuk menangguhkan kehamilan, masalah kehamilan dan sebagainya. Sampai sekarang masih ada Pak Bambang. Ya. Dan terus terang saja ini perjuangannya Profesor Dr. Unto almarhum itu luar biasa, sehingga kita PKBI di Jawa Tengah ini
punya aset yang hebat. Pak Untung Praptoharjo ya, Pak? Apa? Pak Untung Praptoharjo gitu. Iya, Untung Praptoharjo, dokter. Iya. Opjin, Pak. Iya. Beliau bantuannya luar biasa ke PKBI, perjuangannya, tenaga dan dana, sehingga sekarang punya gedung lantai 3 itu berkat Prof. Untung, hebat sekali. Baik, Pak. Adiknya Pak Bambang pernah di sana loh dulu. Ya, iya. Betul. Baik. Dan juga ayah panjenengan pegang di Blora itu cabang dulu. Ya, PKBI. Iya. Iya. Oke, Pak Pedro. Lalu bagaimana awal mula Pak Pedro tertarik dan kemudian terjun di bidang politik? Ya, pertama saya dulu adalah terus terang saja dari Partai Nasional Indonesia PNI. Aktif di GMNI lama, kemudian juga setelah itu akhirnya saya pindah partai, yaitu partai bukan partai ke Golkar. Saya sebagai Komsat Semarang Barat. Komsat Semarang Barat itu sekitar tahun awal 90-an kira-kira. Tapi juga kritis, kadang-kadang Golkar saya kritik sendiri juga. Nyembah-nyembah harus begini. Saya tidak mau kalau untuk nyembah-nyembah begitu. Akhirnya saya diminta, Pedro kayak panggilan tarik yang provinsi enggak. Maaf, tanda petik apa sih ya? Ganggu. Prof Muladi, belum Prof aku yang ngomong. Yeah. Tarik wae, akhirnya saya ditarik di sana sebagai wakil sekretaris Pak Bambang. Okay. Wakil sekretaris dari Komsat ke wakil sekretaris di di Golkar. Tapi juga kalau pencalekan dan sebagainya nomornya mesti lebih dari 100 dan sebagainya. Nah, tapi suatu saat akhirnya pemilu tahun 97 atau berapa ya? 97 ya. Nah, baru kali itu saya dipanggil Pak Alif. Bro, kowe milih DPR di provinsi apa DPR RI? Ya DPR RI toh Pak. Akhirnya ke DPR RI dan kebetulan wah Golkar waktu itu menangnya luar biasa, lebih dari 70%, termasuk Pak Bambang juga kan kesahan. Hanya terus terang saja saya di sana ya hanya sampai tahun 99 Pak Bambang, karena kalah di sini kalah. Akhirnya berhenti terus pemilu berikutnya masuk ke DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kalau Pak Bambang kan terus sampai di pusat, luar biasa. Pak Pedro, kalau nggak salah Pak Pedro itu selain aktif di Golkar, kan aktif di organisasi pendiri Golkar yaitu SOKSI. Oh iya. Dan Pak Pedro, menurut pengamatan saya salah seorang pengagum tokoh SOKSI, Pak Dr. Suhardiman. Oh. Bisa cerita tentang itu, kenapa Pak Pedro? Itu luar biasa Pak Suhardiman itu. Pertama, cara pergaulannya dengan kader. Tidak membedakan. Jajak sekal, ngomongannya itu imbang, hebat sekali. Dan juga ramalannya tepat-tepat terus. Dan saya kagum betul pada beliau itu. Betul itu. Sehingga meramalkan, pernah ada yang bilang, saya belum dengar, meramalkan Pak Jokowi nanti ini akan menjadi presiden 2 periode. Saya jadi tenang, hebat sekali itu, kagum. Dan juga terang saja. Hebat itu. Artinya pergaulannya tidak membedakan pada kader dan sebagainya, sehingga imbang begitu. Perlu dicontoh Pak itu Profesor Dr. Suhardiman itu. Ketua DPA dan sebagainya. Pak Pedro, ketika di DPR RI dan kemudian di DPRD, menurut Pak Pedro apa yang sudah perjuangkan menjadi kenangan Pak Pedro selama di DPR RI dan DPRD? Ya, itu memang perjuangan bersama. Saya terus terang saja tidak begitu kalau sendiri perjuangan, tapi yang jelas, yang penting kita itu harus istilah saya ojo geting seneng tanpa penyacat, geting keburu sengit, tapi harus objektif dan sebagainya. Dan ini masalah politik. Kalau keliru harus dikritik, biarpun
dudingnya ke sana, tapi yang banyak kan duding ke diri sendiri dan sebagainya. Jika waktu saya ngeritik, waktu dilatih di Bogor, marah betul itu orang-orang Golkar. Jadi itulah anunya. Jadi terus terang saja memang politik itu wah ya udahlah seperti itulah. Tapi terus terang saja saya syukur alhamdulillah bahwa saya selalu mendengarkan suara hati nurani saya, begitu Pak Bambang. Pak Pedro, kan Pak Pedro lama di Golkar, mulai dari Komcat, jadi tahu persis lah suara kader dan sebagainya. Sekarang Golkar ini kecenderungannya kok menurun terus pendukungnya ini dari periode ke periode, bahkan terakhir ada survei itu juga turun lagi, tinggal 6, berapa persen gitu. Mungkin ada saran Pak Pedro, bagaimana nih cara? Ya ini Golkar harusnya ini kan sudah ada perubahan. Waktu Golkar dulu saya hebat itu. Tidak pernah kok di bawah 70%, baru setelah reformasi kan ada perubahan toh Mas. Iya betul. Tapi masih hebat Golkar, masih nomor 2. Golkar masih nomor terus itu. Sampai sekarang. Iya, sampai masih nomor 2. Hanya kadang-kadang terus terang saja Golkar itu akhirnya kader-kadernya banyak yang tidak konsisten. Mendirikan partai sendiri, nek gelo dan sebagainya. Nah akhirnya makin melorot dan saya, namun demikian Golkar masih tetap nomor 2 loh Pak Bambang sampai tahun 2019. Hanya hasil survei kemarin, itu Golkar melorotnya banyak sekali. Tinggal 6%, coba bayangkan itu. 6, 6, ya. Jadi turunnya itu hampir 8% itu turunnya kira-kira. Hampir 8%-an turunnya. Tapi tidak hanya Golkar sendiri, tapi Golkar masih tetap nomor 2 dibandingkan yang lainnya, masih tetap nomor 2. PDI sendiri juga turun. Yang naik kira-kira hanya Gerindra, Pak. Hanya Gerindra naiknya luar biasa itu Gerindra itu. Kalau PKS tidak tinggi naiknya, juga Demokrat tidak tinggi. Tapi yang Gerindra itu yang hebat ini. Oleh karena itu, ya terus terang saja Golkar harus juga tahu ada perubahan dari zaman Orde Baru, terus reformasi, terus setelah reformasi sekarang ada lagi ya terus terang dengan adanya pandemi ini dan juga sebagainya, Golkar harus lebih mawas diri dan kritis. Golkar itu harusnya kalau kan Golkar terkena 4G gitu. 4G itu bersih, kemudian bangun, bersih, bangun, terus bangkit, terus maju dan menang. Lah sekarang harus ditambah bersatu. Harus 5, dari 4G, 5G begitu. Jadi betul-betul bersih, bangkit, bersatu, maju, tapi menang. Di samping itu harus perlu mawas diri. Wujudkan, yaitu kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat. Jangan untuk kesejahteraan pribadi, lali nanti. Untuk kesejahteraan rakyat. Di samping itu wujudkan tadi 5G tadi. Yang dulu 4G dan 5G, yaitu bersih, bangkit, bersatu. Nah itu bersatu, maju, pasti menang. Nah itu. Di samping juga melaksanakan kerja yang benar-benar ikhlas. Jujur, tulus, rela, dan juga secara profesional ini. Dan juga harus diperhatikan lagi bahwa terus terang saja pendekatannya harus dengan pendekatan yang sifatnya ada kegotong royongan. Juga harus perhatikan lagi masalah tantangan di era sekarang ini, luar biasa. Di era milenium ini. Era milenial itu luar biasa ini, di samping juga pandemi ini. Golkar harus seperti pelopor ini. Pak Pedro,
setelah reformasi itu di Ya. dalam setiap pencalonan presiden kan Golkar tidak pernah berhasil, bahkan sering untuk jadi calon aja nggak bisa. Nah ini apa saran Pak Pedro? Itu tadi nomor satu 5G, nomor satu bersatunya itu. Nah coba kalau kita tidak bersatu, mungkin masih nomor satu loh Pak. Oh, Kita imbang sekali lah dengan PDIP. Bisa bersatu, misalnya maaf, ya. tidak ada Nasdem, tidak ada Demokrat, tidak ada apa itu punya Pak Wiranto itu apa? Hanura. Kemudian yang terakhir itu ada lagi apalagi partai yang sekjennya teman saya dulu, apa itu? Yang ketuanya Tommy tadinya. Oh, Berkarya. Sekjennya kan siapa itu? Pak Priyo. Sekarang masih lah. Kan semua seperti itu. Nah, oleh karena itu ini harus terus terang Golkar harus terus terang berpegang teguh pada apa yang akan diperjuangkan, terutama sekali yang menyangkut Pancasila, yang menyangkut Undang-Undang Dasar 45, yang menyangkut NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Buktikan Pancasila itu kan tidak hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai falsafah, tapi juga sebagai budaya, tapi juga sebagai sumber dari sumber hukum dan sebagainya. Nah, sumber dari sumber hukum ini yang berat, terus terang saja. Sehingga kalau ini berlarut, kita memang berat, Pak. Berat terus terang. Apalagi di era pandemi seperti ini. Dan terus terang saja, saya agak keras ini. Golkar coba laksanakan itu. Apa yang kita namakan dengan Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno itu adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkebudayaan di dalam dan trilogi pembangunannya Pak Harto. Nah, kawinkan itu. Jadi 3x3 trilogi pembangunan Pak Harto itu kan stabilitas, kemudian pertumbuhan, dan juga apa itu pemerataan. 3x3 itu menjadi 9 nawacita Jokowi lah itu. Bantu itu, tapi juga asalnya jangan bantu harus kritis itu. Kritis, tapi jangan sampai ada dianggap nanti kakinya doang kritis, objektif. Kalau memang salah ya harus dianggap dibetulkan, dikritik begitu. Jangan terus mesti apa itu seneng apa itu tanpa penyacat. Itu sih gedeng keburu sengit, tidak boleh, harus objektif. Ya. Baik Pak Pedro, tadi tentang Golkar. Sekarang kalau lebih umum, apa saran Pak Pedro sebagai politisi yang sudah banyak pengalaman kepada politisi-politisi muda ini yang ideal harus seperti apa? Nah ini politisi muda ini terus terang saja. Yang namanya pemuda adalah pemilik masa depan. Pemilik masa depan. Dan sekarang yang namanya kemajuan teknologi itu luar biasa. Revolusi 4.0 itu luar biasa kemajuannya ini. Nah, oleh karena itu ya dalam politik pun kita generasi muda harus terus terang saja harus lebih tampil, dan Golkar terus terang saja ya saya lebih ditingkatkan generasi muda itu sendiri partisipasinya dan sebagainya. Dan terus terang saja kami yakin biarpun ini ujian berat, saya yakin bahwa Indonesia ada HUT yang ke-100. Yang 100, yaitu tahun 2045, Indonesia akan menjadi superpower dunia. 1 di antara 5. Satunya adalah Indonesia. Syaratnya, yaitu tadi, generasi milenium itu harus betul-betul kita dorong terus dan sebagainya. Bangunlah jiwanya. Jangan hanya badannya tok, tapi jiwanya yang penting lah itu. Itu saya yakin Pak Bambang. Ya. Jadi terutama yang masalah hukum ini harus betul-betul ditegakkan bahwa Pancasila adalah sumber daripada sumber hukum dan sebagainya. Ini sehingga terus terang saja saya sedih ini masalah korupsi ini. Orang kok masih ini terus dan sebagainya kok tidak turun-turun, padahal Pak Presiden tegasnya seperti itu Pak Jokowi.
Ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Pedro atas semua pengalaman, gagasan, saran-saran Pak Pedro kepada politisi, khususnya Golkar dan politisi muda. Dan saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa nantinya. Baik, saya kira sekali lagi terima kasih Pak Pedro. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap memberi saran dan nasihat pada generasi penerus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang.